diri, jaga kesehatan. Kemarin suara kamu sempat hilang kan? Untung baru suara yang hilang. Kalau nyawanya hilang. Astagfirullahaladzim, kakak nyumpain aku pendek umur. Kak, jangan gitu dong, aku kan masih mau nikah lagi. Ih, umur kan bukan kakak yang nentuin, tapi Allah. Iyalah, aku tahu kak. Oh iya, kalau kamu ada waktu, nanti sore datang ke pengajian ya. Pengajian? Iya. Saya setiap sore ceramah di masjid di lingkungan rumah kita tentang akidah kepada ibu-ibu. Jadi sekarang itu kamu jadi ustadz? Kalau ibu-ibu sih manggilnya seperti itu, Ustadz Lukman. Iya, insya Allah ya. Nanti sore saya mampir deh ke pengajian kamu. Ma, pulang yuk. Kasihan Om Ipul, Ma. Ayo, Ma. Iya. Ayo. Kita pulang. Kasihan Om Ipul. Iya sayang, bentar ya. Ya sudah, sore nanti saya tunggu di pengajian ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bir, kamu nggak kemana-mana? Gak mau, aku di rumah aja. Emangnya mau kemana? Mau beli temenin? Enggak, kaki mama masih sakit. Kayaknya mama nggak bisa jalan-jalan lagi deh nih. Obatnya udah minum belum? Udah diminum. Tapi kok masih sakit ya? Kalau belum sembuh juga, ntar kita cek lagi aja deh, mau ke dokter ya. Ya udah, besok anterin ke dokter ya. Ya bis, kayak udah lama banget kan obatnya udah diminum. Malam. Kabar? Mereka ngapain nih? Mir? Nih, nyiramin tanaman. Oh iya. Oh ya Mir, sepertinya Om harus ketemu dengan Saiful Jamil deh. Kira-kira kapan ada waktunya? Ya, Om cuma minta maaf aja sih. Nggak masalah kan? Ya, mama sih ngizinin aja. Silakan aja, nggak apa-apa kok. Iya, udah deh, nanti aku usahain ya, Om. Oke. Teh, lapar. Ya udah makan, sana ke belakang. Ayo dong, antar. Mir. Iya, Om, aku nyesain dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yanti, Gak ada, Pak. kemana mbak? Nggak tahu, Pak. Tumben-tumbenan kagak ada. Weekend sayang. Weekend. Iya, Mama mana mama? ngaji. Ngaji Al-Quran gitu? Iya, Emang ngajinya di mana? di masjid komplek. Sejak kapan mama ngaji? Ya, mulai hari ini. Pak, mau saya bantu, Pak? Iya dong. Hati, Pak. Aduh, lega. Ija! Aduh. Aduh, pelan-pelan Sakit ya, Pak? Iya, nggak bisa sembarangan ini. Bisa pelan-pelan, ya. Ija, bikin Pak. minuman dong. Iya, Pak. Yang enak ya. Iya. Oke deh. Sayang, kamu serius banget nontonnya? Hah? Beneran deh, Mir. Makasih banyak ya. Selama ini kamu udah support aku banget. Oh ya, udah dari minggu kemarin aku kerja loh di Gemini Records. Oh ya? Wah, selamat ya. Akhirnya ya kamu keluar dari mulut buaya masuk ke taman yang indah. Tapi nggak berarti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa juga kan? Lebih parah dong kalau kayak gitu.
Kamu tau gak sih kabar terbaru dari Saiful Jamil? Enggak sih, tapi om aku mau ketemu sama dia, katanya sih mau minta maaf. Mau minta maaf? Buat apa? Aku gak ngerti deh, ada masalah apa sama mereka. Oh. Tapi serius, kamu gak tahu kabar terbarunya? Enggak, emang ada apa sih? Saiful Jamil itu jatuh dan kakinya terkilir pas lagi manggung. Serius kamu? Terus sekarang dia gimana? Nggak kenapa-napa kan? Di rumah sakit mana? Hah? Kasih tau dong, kasih tau. Udah, tenang. Dia kayaknya gak masuk rumah sakit deh, di rumah aja, diurut. Bagus nih kalau kayak gitu. Tapi kalian masih keep kontak kan? Udah sebulanan ini sih udah jarang. Kak. Alhamdulillah. Akhirnya aku ketemu sama kakakku juga. Aduh. Susah banget nyari kakak ya. Sibuk terus. Ih, kakak nggak kemana-mana kok. Alah, kok kemana? Aduh kak, kakak tuh sibuk banget ya. Pagi-pagi kakak udah sibuk ke resto. Terus juga sore kakak ngaji. Seharian ini aku gak ketemu kakak, makanya malam ini aku puas-puasin deh. Ketemu, ngobrol sama kakak tercinta. Iya, maksudnya malam ini kakak nggak ada rencana kemana-mana. Jadi kita bisa semalaman ngobrol. Kak, kalau dipikir-pikir sedih juga ya nasib aku. Dimulai suaraku hilang, terus juga masalah hutang, terus juga masalah cintaku dihadang, sama terakhir kakinya pincang. Setiap manusia itu pasti akan diberikan masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap kegagalan pasti ada keberhasilan. Allah itu maha tahu. Allah bisa memberikan masalah sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dan Allah juga tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan kenikmatan sama manusia itu. Lagi pula sekarang bisnis resto, distro kamu semua berjalan oke kan? Amin, ya Allah. Kalaupun kamu ada masalah, itu artinya kamu lagi dikasih ujian sama Allah. Diperingatkan supaya kamu itu sadar, bisa lebih jaga diri, jaga kesehatan. Kemarin suara kamu sempat hilang kan? Untung baru suara yang hilang. Kalau nyawanya hilang, Astagfirullahaladzim. Kakak nyumpain aku pendek umur. Kak, jangan gitu dong. Aku kan masih mau nikah lagi. umur kan bukan kakak yang nentuin, tapi Allah. Iyalah, aku tahu kak. Kak, terus nasib percintaan aku gimana? Tenang aja, Mira pasti datang. Bukan Mira kak. Maksud aku tuh soal ibunya. Ibunya kan nggak setuju sama aku. Pul, kalau yang namanya orang tua itu pasti pengen lihat dulu calon menantunya. Atau mungkin emaknya nggak mau kali ya kalau punya menantu duda. Duda itu cuma status, tapi kan hati orang nggak bisa dilihat. Kakak tuh ngomongnya beda ya, nggak seperti biasanya. Kak, aku minta kak, aku berharap dan aku akan bahagia dan aku akan senang sekali kalau kakak tuh menikah lebih dulu daripada aku. Ih, kakak nikah sama siapa? Calonnya aja belum ada. Kalau kamu jelas ada Mira, orangnya cantik, baik. Ya, aku juga belum tentu juga sih sama dia. Tapi bener deh kak, aku kepengen kakak menikah lebih dulu dibandingkan aku. Kan biar Niken punya papa baru. Amin. Amin juga. Kamu tau nggak? Aku ada berita yang seru banget. Apaan? Jadi gini, kemarin aku tuh lagi periksa berkas-berkas lamaran di meja aku. Dan kamu tahu ada berkas lamaran siapa di situ? Siapa? Pak Joki. Serius dia ngelamar di sana? Jadi apa? Managing Director. Tapi ada tapinya nih. Jadi biasanya yang taruh di mejaku itu berkas-berkas lamaran yang nggak diproses lagi ataupun gagal. Pas aku buka, lamarnya Pak Joki ada di meja aku. Berarti dia gagal masuk ke Mini Records. Kamu kebayang gak sih kalau sampai dia masuk, terus lamarannya diproses, terima? Pul, kamu inget nggak temen SMA kakak dulu yang namanya Lukman? Lukman, dia pernah kesini? Pernah.
Kapan, Kak? Pernah ke rumah kita waktu ngelayat almarhum papa meninggal. Oh, Lukman itu. Terus kakak ketemu di mana sama dia? Di masjid. Cie, CLBK nih ya. Ih, bukan CLBK lagi. Apalah, ya aja deh ngaku. Orang dari dulu kita tuh nggak ada hubungan apa-apa. Gak mungkin. Nah sekarang dia itu udah jadi ustadz. Terus tiap sore ngasih ceramah di masjid komplek kita ini. Pantesan dari tadi aku perhatiin cara nyampein kakak aku tuh kayak ustazah. Emang dari dulu kakak ini orangnya bijaksana. Beda, Kak. Ya Allah, kakakku ini. Udah, gini aja deh. Terima aja, Kak. Kalau Mas Bambang kan orangnya agak-agak beringas dikit. Nah, kalau Mas Lukman ini kan apa Ustadz ya? Ustadz Lukman ini kan ya kalau jadi suami kakak kan insya Allah lah ya bisa ngademin hati gitu kan? Ya amin, maunya sih gitu ya Pul. Tapi kan kita nggak pernah bisa lihat hati orang dari penampilannya. Kakak itu harus husnuzon, harus berprasangka baik.